Bab 16, Serahkan padaku, suami. Bab 16, Serahkan padaku, suami. Setelah ledakan api, Sukyaoran berbaring di pelukan Wu Hao dan menatap Wu Hao dengan ekspresi kesal. Orang ini tidak tahu bagaimana mengasihani dirinya sendiri. Wu Hao menyentuh hidungnya dengan sedikit malu. Lagi pula, hasratnya sudah lama tidak tersalurkan. Sekarang istrinya ada di depannya, wajar saja jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Namun tak lama kemudian, Sukyaoran seakan teringat sesuatu, dan raut wajahnya menjadi amat serius. Suamiku, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk ke tanah suci 10.000 bunga, kamu harus pergi secepatnya. Kekuatan tanah suci 10.000 bunga berada di luar imajinasimu. Percayalah padaku, aku akan mengumumkan rahasiamu setelah aku menjadi orang suci. Ini semua demi keselamatanmu. Melihat ekspresi Sukyaoran yang sangat serius, Wu Hao tidak bisa menahan senyum, lalu menyentuh hidung Sukyaoran dan berkata, "Tidak apa-apa. Suamimu dan aku telah menjadi sangat kuat selama periode ini. Ini hanya tanah suci 10.000 bunga. Aku tidak bisa menyakiti suamimu." Wu Hao tidak bercanda tentang ini. Lagi pula, tidak ada kaisar agung di dunia langit mendalam saat ini. Bahkan jika ada senjata kaisar di tanah suci 10.000 bunga, mereka tetap tidak dapat menghentikan Wu Hao jika dia ingin pergi. Sukyaoran sedikit terkejut setelah hidungnya disentuh oleh Wu Hao, tetapi dia segera menyadari bahwa dia pikir Wu Hao sedang bercanda dan kemudian melanjutkan. "Oh, suamiku, apa yang kau lakukan? Aku tidak bercanda. Tanah suci 10.000 bunga sungguh kuat. Pokoknya, sebaiknya kau segera pergi. Masih ada 10 tahun lagi. 10 tahun lagi, saya akan menjadi tanah suci 10.000 bunga yang baru. Sekarang kamu sudah menjadi seorang wanita, aku akan dapat mengumumkan keberadaanmu secara terbuka." "Aku tidak bercanda. Lihat saja kalau kamu tidak percaya." Pria paling takut jika diberi tahu bahwa mereka tidak mempercayainya, dan Wu Hao juga sama. Setelah mendengar Sukyaoran mengatakan bahwa dia tidak sebaik tanah suci 10.000 bunga, bahkan jika Wu Hao tidak dapat menahannya, aura di tubuhnya sejernih lautan yang megah di depan Sukyaoran. Hal ini membuat Sukyaoran menahan semua kata-kata persuasi yang awalnya ingin diucapkannya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa suaminya bisa menembus level yang begitu mengerikan hanya dalam beberapa tahun. Bahkan orang suci puncaknya pun merasa penuh dengan krisis, dan bahkan akurasi awalnya di tanah suci begitu hebat. Aura yang dirasakan oleh para ahli kelas kaisar tidak sekuat yang dirasakan suaminya. Mungkinkah suamiku benar-benar telah berhasil sampai pada titik di mana dia bahkan tidak takut pada tanah suci 10.000 bunga? Kalau saja ukuran tubuh suaminya tidak diukur sekarang dan sama persis dengan sebelumnya, Sukyaoran pasti sudah curiga kalau suami di depannya ini adalah seorang penipu. "Tetapi suamiku, aku tidak ingin menjadi fas di sampingmu. Jadi bagaimana kalau serahkan saja urusan ini padaku? Setelah aku menjadi orang suci di tanah suci 10.000 bunga, aku akan bersamamu secara terbuka. Hanya dengan cara ini aku akan layak berdiri di sampingmu." Sukyaoran menatap Wu Hao dan berkata dengan tulus di matanya. Wu Hao sedikit ragu setelah mendengar ini, tetapi setelah melihat ekspresi geni di wajah Sukyaoran, Wu Hao menghela nafas dan berkata, "Baiklah, karena ini pilihanmu, maka kau harus mengenakan liontin ini sepanjang waktu. Liontin ini berisi kekuatanku. Selama liontin ini diaktifkan, bahkan Kaisar Semu pun tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Ya, aku tahu kamu yang terbaik, suamiku." Sukyaoran menatap Wu Hao dengan senyum manis di wajahnya, lalu meminta Wu Hao untuk memakaikan liontin itu padanya. Lagi pula, liontin itu diberikan oleh suaminya, jadi Sukyaoran pasti tidak akan bisa kabur. Setelah beberapa kelembutan, Wu Hao dengan enggan meninggalkan kamar Sukyaoran, tetapi selama periode ini dia akan tinggal di dekat Zhongyu, mungkin selama 10 tahun. Setelah meninggalkan tanah suci 10.000 bunga, Wu Hao mengirim pesan kepada Wu Rulong,
memberitahunya bahwa dia telah menemukan ibunya dan akan kembali ke rumah dalam 10 tahun. Setelah mengirim pesan, Wu Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menatap batu komunikasi di tangannya, bermaksud mencari sesuatu untuk dilakukan sendiri. Dunia ini masih terlalu monoton. Kultivator abadi hanya bisa berlatih kultivasi, dan metode manusia biasa terlalu sederhana. Akan sangat bagus jika ada TikTok atau semacamnya. Memikirkan hal ini, Wu Hao segera memiliki ide dalam benaknya. Setelah menerobos ke Kaisar Agung, ingatan tentang kehidupan sebelumnya menjadi sangat jelas dalam benaknya. Dia mungkin dapat mengubah seluruh alam surga yang mendalam menjadi wujud bumi. Hanya saja, alam surga yang mendalam jauh lebih besar daripada bumi, hampir seukuran seluruh Bima Sakti. Jika Anda ingin mengubah alam surga yang mendalam menjadi seperti bumi, maka Anda mungkin harus membayar harga yang mahal. Lakukan saja apa yang kau katakan, meskipun kemampuan penelitian ilmiah Wu Hao mungkin tidak bagus sebelumnya. Tetapi sekarang Wu Hao adalah Kaisar Agung, dan dia dapat melakukan apa saja. Selama dia tahu prinsip-prinsipnya, memproduksi ponsel dan hal-hal lainnya tidak akan menjadi masalah bagi Wu Hao. Wu Hao membutuhkan waktu hampir 15 hari untuk membuat satu set komputer. Lagi pula, ia perlu mengetik kode dan sebagainya. Menatap komputer di depannya, Wu Hao tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Mengapa gaya kultivasi abadi yang tampan itu berubah ke arah gaya cyberpunk? Tetapi apapun yang terjadi, alasan utamanya adalah terlalu membosankan, dan Wu Hao tidak suka berlatih. Jadi mengapa tidak mengembangkan sesuatu untuk mengubah dunia, dan yang terpenting, menghasilkan uang? Akar rumput dari dunia surga yang mendalam adalah manusia biasa, dan para pembudidaya abadi pada dasarnya tidak peduli dengan urusan manusia biasa, yang berarti bahwa manusia biasa pada dasarnya masih menjalani kehidupan kuno. Jika Anda mengembangkan ponsel Anda sendiri, uang yang dapat Anda hasilkan bisa setinggi lebih banyak lagi. Butuh beberapa waktu untuk mengembangkan kodenya, dan butuh waktu hampir sebulan untuk mengetik satu set lengkap kode sistem telepon seluler. Langkah selanjutnya adalah membuat telepon seluler dan memasukkan program sistem ke dalam telepon seluler. Sayangnya, ini adalah proyek besar dan mungkin butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Alasan utamanya adalah karena sangat sulit bagi Wu Hao untuk menciptakan benda-benda itu di dunia surga yang mendalam. Pertimbangkanlah dan jadilah anak perusahaan dinasti Li kami. Jika tidak, harganya tidak akan terjangkau oleh kamar dagang Anda. Pada saat yang sama, Wu Rulong sedang bekerja di luar rumah Wu, tetapi ada sosok yang terbungkus kain hitam berdiri di depannya. Itu adalah agen rahasia yang dikirim oleh Li Sukun. Merasakan kekuatan Anzi yang tak terduga di depannya, ekspresi Wu Rulong tiba-tiba berubah jelek. Dia bisa membayangkan bahwa kamar dagang Wu akan menarik perhatian beberapa orang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan begitu berani dan datang untuk merampok mereka secara terbuka. Lalu bagaimana kalau aku bilang tidak? Wu Rulong menarik napas dalam-dalam dan menatap pihak lain tanpa rasa takut di matanya. Meskipun sekarang dia berada di puncak Transcending Tribulation, dia akan segera dapat menerobos ke Saint. Selain itu, masih ada 3 Saint King tahap awal di kamar dagang Wu, serta kekuatan yang belum pernah ditunjukkan ayahnya. Oleh karena itu, saat menghadapi penindasan dinasti Li, Wu Rulong tidak memilih untuk menyerah. Jika pihak lain berani mengambilnya, maka mari kita mulai perang. Jika ayahnya ada di sini, dia mungkin akan melakukan hal yang sama, pikir Wu Rulong dalam hati. Bab 17, Dinasti Li memiliki cara untuk mati. Bab 17, Dinasti Li memiliki cara untuk mati. Wah, kamu orang yang sangat menarik. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Setelah Anzi mendengar jawaban Wu Rulong, dia jelas tidak menyangka bahwa Wu Rulong akan menolak. Namun, dia tidak ragu sedetik pun dan langsung bertindak. Jika Wu Rulong tidak mau, bunuh saja dia. Bagaimanapun, yang mereka butuhkan adalah kamar dagang Wu, bukan Wu Rulong. Melihat pihak lain mengambil tindakan, pupil mata Wu Rulong juga sedikit bergetar.
Dia jelas tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar akan mengambil tindakan setelah berselisih paham. Puncak Chan Sanding Tribulation rentan terhadap puncak Holy King. Wu Rulong tidak bereaksi sama sekali dan hanya bisa berdiri di sana tanpa daya. Tetapi tepat saat lawan hendak membunuh Wu Rulong, aura mengerikan keluar dari tubuh Wu Rulong, langsung membunuh puncak Raja Suci Anzi. Bahkan Wu Rulong dan pihak lainnya tidak bereaksi sama sekali, dan kecelakaan terjadi seperti ini. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah itu metode yang ditinggalkan oleh ayahku? Wu Rulong berdiri di sana cukup lama sebelum akhirnya bereaksi dan bergumam pada dirinya sendiri. Jelas dia tidak menyangka bahwa musuh sekuat itu tidak akan mampu bertahan bahkan sedetik pun di tangan kekuatan peninggalan ayahnya. Hal ini juga membuat Wu Rulong mulai bertanya-tanya tentang ranah ayahnya. Mungkinkah dia telah mencapai level Kaisar Semu? Di sisi lain, Wu Hao yang tengah melakukan penelitian ilmiah dengan kepala tertunduk, sepertinya merasakan sesuatu, mengernyit sedikit, dan melihat ke arah domain selatan yang jauh. Pembatasan terhadap Rulong telah dipicu. Seseorang menargetkan keluarga Wu kita secepat ini. Sebagai penguasa pembatasan, Wu Hao secara alami dapat merasakan pembatasan siapa yang dipicu, dan itu adalah Wu Rulong. Sejak awal, Wu Hao juga tahu bahwa jika keluarga Wu mendirikan kamar dagang Wu, mereka akan menjadi sasaran beberapa orang, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan berani membunuh mereka secara langsung. Bagaimanapun, kondisi pemicu untuk larangan yang ditinggalkan Wu Hao adalah bahwa larangan itu hanya akan dipicu ketika sudah cukup untuk membunuh orang yang dilarang. Dengan kata lain, satu pukulan lawan sudah cukup untuk membunuh Wu Rulong. Tapi Rulong tidak apa-apa. Bahkan kekuatan pembatasannya pun tidak banyak terkuras. Itu menunjukkan bahwa musuh tidak terlalu kuat. Aku akan menghadapinya setelah aku kembali. Wu Hao tidak segera kembali. Lagi pula, masalahnya tidak terlalu serius. Selain itu, Wu Hao ingin menganggap masalah ini sebagai ujian bagi Wu Rulong untuk melihat apakah Wu Rulong memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Di sisi lain, di dinasti Li Sukun, yang sedang menangani urusan pemerintahan, tiba-tiba mengerutkan kening. Sebagai penguasa Anzi, dia tentu saja bisa merasakan bahwa Anzi sudah mati, dan ekspresinya tiba-tiba berubah jelek. Kamar dagang Wu, siapa yang ada di belakangmu? Bahkan Raja Suci Anzi yang berada di puncakku tidak sebanding denganmu. Jika demikian, maka tampaknya aku perlu pergi ke kamar dagang Wu. Jelas Li Sukun tidak menyangka bahwa kamar dagang Wu yang kecil akan mampu membunuh agen rahasianya, dan dia juga menyuruhnya untuk menyerah kepada kamar dagang Wu jika tidak ada kekuatan besar di belakangnya. Namun sekarang kamar dagang Wu berani membunuh agen rahasianya, maka masalah ini telah berkembang ke titik yang tidak akan pernah berakhir. Tidak peduli siapa yang berada di belakang kamar dagang Wu, masalah ini harus diselesaikan. Pada saat ini, di kamar dagang Wu, tiga raja suci awal merasakan gerakan yang datang dari Wu Rulong dan dengan cepat datang ke sisi Wu Rulong. Presiden, apa yang terjadi? Tiga raja suci yang disembah pada tahap awal bernama Ouyang Fang, Chan Chuqiang, dan Wang Zhaoyu. Tidak apa-apa, hanya saja dinasti Li telah mengirim orang ke sana, dan aku sudah mengurus mereka. Mendengar perkataan Wu Rulong, Ouyang Fang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Sebagian dari mereka terkejut bahwa Wu Rulong memiliki kekuatan yang begitu dahsyat dan bahkan dapat membunuh Sand King tingkat puncak. Ketika mereka pertama kali merasakannya, mereka merasakan alam orang yang terbunuh. Meskipun hanya sesaat, mereka tetap merasakannya, yang merupakan puncak dari Raja Suci. Bagian lainnya adalah saya tidak menyangka bahwa dinasti Li benar-benar akan menargetkan kamar dagang Wu. Tetapi saya juga berpikir bahwa selama periode ini, kamar dagang Wu telah berkembang sangat pesat di seluruh wilayah selatan. Tidaklah buruk jika menjadi sasaran dinasti Li. Hal-hal aneh. Presiden, jadi Anda baru saja membunuh seseorang dari dinasti Li? Wajah Chan Chuqiang penuh dengan kekhawatiran.
Wu Rulong mendengus dingin sebelum berbicara perlahan. Kenapa? Dinasti Li akan menyerang kamar dagang Wuku. Tidakkah aku akan melawan? Bukan itu masalahnya. Hanya saja dinasti Li memiliki beberapa leluhur setingkat kaisar yang memimpin. Dengan kekuatan kamar dagang Wu kita saat ini, saya khawatir kita tidak sebanding dengan dinasti Li. Chan Cuqiang berkata cepat. Meskipun Wu Rulong baru saja membunuh seorang raja suci puncak, Chan Cuqiang dan yang lainnya tidak berpikir bahwa kamar dagang Wu dapat menjadi lawan dari dinasti Li. Lagi pula, jika kamar dagang Wu benar-benar kuat, mereka tidak akan mempekerjakan orang seperti mereka. Memikirkan hal ini, Chan Cuqiang segera menjelaskan. Presiden, Anda tidak tahu sesuatu. Dinasti Li tidak sesederhana yang terlihat. Meskipun orang yang paling berkuasa di antara dinasti Li adalah pemimpin mereka Li Sukun, pada kenyataannya, sebelum dinasti Li, ada leluhur yang tertidur di dalamnya, dan dia masih merupakan kaisar kelas semu. Ketika mereka mengatakan hal itu, ekspresi ketiga jamaah itu menjadi sangat berat. Wu Rulong secara alami dapat mendengar makna dalam nada bicara Chan Cuqiang, dan berbicara tanpa keraguan. Jika kalian takut menjadi musuh dinasti Li, kalian dapat meninggalkan kamar dagang Wu kami sekarang? Presiden, kami tidak takut. Kami hanya memberi nasihat. Kami semua telah Anda lindungi saat kami dalam kesulitan. Bagaimana mungkin kami memilih untuk pergi hanya karena Anda dalam kesulitan, Presiden? Chan Cuqiang dan 3 orang lainnya saling berpandangan lalu berkata bersamaan. Mereka semua dirawat oleh Wu Rulong saat mereka sangat kekurangan batu spiritual, dan kemudian untuk membayar Wu Rulong, mereka menjadi pemuja kamar dagang Wu. Meski menjadi pemuja kamar dagang Wu bisa mendapat gaji sedikit lebih banyak, namun lebih banyak pula yang dipikirkannya, membalas budi. Tentu saja, ini juga taruhan yang mereka buat. Mereka bertaruh bahwa ada kekuatan di belakang presiden yang tidak kalah dengan kekuatan dinasti Li. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu tenang setelah mengetahui bahwa dinasti Li sedang menargetkan mereka? Baiklah, aku mengerti. Ayo turun dulu. Aku punya rencana lain untuk tindakan dinasti Li kali ini. Ya, Presiden. Setelah Chan Cuqiang dan yang lainnya turun, Wu Rulong mengeluarkan batu pesan dan mengirim pesan kepada ayahnya. Ayah, dinasti Li sedang menyerang kamar dagang Wu kita. Apakah ayah punya kekuatan untuk menahannya? Tidak lama kemudian, ada getaran dari batu komunikasi, dan suara wahau datang dari sisi lain. Lakukan saja, ayahmu akan mendukungmu di belakangmu. Perkataan wahau bagaikan memberikan suntikan obat penenang pada Wu Rulong, memberinya rasa percaya diri. Sekarang setelah aku mengetahuinya, ayah, aku akan memberitahu dinasti Li betapa kuatnya keluarga Wu kita. Bab 18, Unjuk Kekuatan. Bab 18, Unjuk Kekuatan. Wu Rulong melakukan apa yang dikatakannya, dan segera mulai melancarkan serangkaian tindakan terhadap dinasti Li. Hanya dalam waktu 1 bulan, industri di bawah dinasti Li mengalami kerugian besar. Setelah mendengar berita itu, ekspresi Li Sukun berubah sangat buruk. Dia jelas tidak menyangka bahwa kamar dagang Wu berani menyerang dinasti Li. Ada yang salah, benar-benar salah. Kamar dagang Wu benar-benar berani mengambil tindakan terhadap saya, dinasti Li. Pasti ada seseorang di baliknya. Mungkin mereka menunggu saya, dinasti Li, untuk memanfaatkannya. Li Sukun tahu betul bahwa saat ini, dia harus semakin tenang, tetapi dia tidak bisa menghancurkan seluruh dinasti Li hanya karena amarah sesaat. Sekarang kamar dagang Wu berani menyerang industri dinasti Li dengan begitu arogan. Pasti ada kehadiran yang kuat di belakangnya yang memberi kamar dagang Wu keyakinan untuk mengambil tindakan terhadapnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Li Sukun menahan amarahnya, lalu melambaikan tangannya untuk memanggil seorang pelayan. Mari kita buat pengaturan. Saya akan mengunjungi kamar dagang Wu dalam 3 hari. Ya, Yang Mulia. Kamar dagang Wu, aku ingin melihat monster macam apa yang ada di belakangmu. Sebaiknya jangan menjadi musuh dinasti Li kita. Kalau tidak, aku tidak keberatan meminta leluhurku untuk menghancurkanmu. Saat dia mengatakan ini, gelombang aura pembunuh
yang mengerikan meletus dari tubuh Li Sukun. Kultivasi puncak Supreme memberinya keyakinan untuk melakukan apapun. Wu Rolong di seberang sana segera menerima berita itu, dan raut wajahnya memperlihatkan sedikit rasa geli. Menarik sekali, kau berani datang ke sini. Kalau begitu, tendang saja dia. Setelah mendapat kepercayaan dari ayahnya, Wu Rolong tidak takut lagi, terutama karena pembunuh sebelumnya ingin membunuhnya. Bagaimana mungkin Wu Rolong bersikap baik terhadap Li Sukun, dalang di balik semua ini? Dan segera, tibalah waktunya 3 hari kemudian. Li Sukun berdiri di depan istana kekaisaran, melambaikan tangannya, dan detik berikutnya dia melihat 9 sosok yang sangat besar terbang dari kejauhan. Mereka adalah 9 naga, dan aura mereka seperti naga. Di puncak Seijagung. Ini adalah kendaraan eksklusif bagi penguasa dinasti Li untuk bepergian, 9 naga. Pikiran spiritual Li Sukun bergerak, dan detik berikutnya dia muncul di 9 naga. 9 naga di puncak Seijagung meraung, dan teriakan naga yang mengerikan menyebar ke seluruh istana dinasti Li. Kemudian dia terbang menuju kamar dagang Wu. Jika bukan untuk mengintimidasi kamar dagang Wu, Li Sukun tidak akan menggunakan 9 naga untuk bepergian. Lagi pula, biayanya terlalu tinggi. Di samping Li Sukun, ada beberapa penjaga dari puncak Raja Suci yang mengikuti Li Sukun menuju kamar dagang Wu. Meskipun puncak Raja Suci tidak akan berguna jika dia benar-benar menghadapi masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh Li Sukun, pada akhirnya, puncak Raja Suci tidak akan berguna. Tujuan utamanya adalah untuk membiarkan Li Sukun mengambil tindakan saat mereka tidak nyaman melakukannya. Lagi pula, apa status Li Sukun? Dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri, bukan? Tak lama kemudian, Li Sukun tiba di kamar dagang Wu di 9 naga dan dikelilingi oleh sekelompok pengawal Raja Suci Puncak. Namun, saat tiba di pintu markas kamar dagang Wu, Li Sukun tak kuasa menahan ekspresi sedih. Saya melihat bahwa pintu masuk kamar dagang Wu sangat berbeda dari biasanya, dan secara mengejutkan tidak memberinya wajah apapun atas kedatangan Li Sukun. Memikirkan hal ini, Li Sukun menjadi semakin marah. Sebaiknya kamar dagang Wu tidak membiarkanku tahu bahwa kamu menggertakku. Kalau tidak, aku akan membunuh seluruh kamar dagang Wu. Tak lama kemudian, saat Li Sukun mendapat ide, salah satu pengawal dari puncak Raja Suci datang ke kamar dagang Wu, dan suaranya terdengar bagaikan guntur. Yang mulia datang sendiri ke sini. Mengapa Anda, kamar dagang Wu, tidak segera keluar untuk menyambut Anda? Awalnya, Li Sukun mengira bahwa ia sudah cukup berbangga diri terhadap kamar dagang Wu. Jadi Wu Rolong juga harus berbangga diri dan keluar untuk menyambutnya, bukan? Namun, ia tidak menyangka bahwa masih tidak ada pergerakan di dalam kamar dagang Wu. Tepat ketika Li Sukun hendak marah, dia melihat sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari kamar dagang Wu, dan kemudian menatap orang-orang Li Sukun di langit, tanpa rasa takut di wajahnya. Karena Yang Mulia sudah tiba, silakan masuk. Namun, tidak semua orang bisa mengikuti Anda. Yang Mulia hanya bisa masuk dengan 3 pengawal. Orang yang maju adalah Wu Qiankun, generasi ketiga dari keluarga Wu. Setelah menerima berita dari Wu Rolong, dia datang ke kamar dagang Wu untuk membantu. Tentu saja, Wu Qiankun sebenarnya sangat panik setelah mengetahui bahwa dinasti Li akan menargetkan kamar dagang Wu. Tetapi dia juga mendengar dari ayahnya bahwa kakeknya sangat kuat dan tidak perlu khawatir tentang dinasti Li yang kecil. Baru saat itulah Wu Qiankun berani berdiri. Tentu saja, Wu Qiankun saat ini hanyalah puncak kecil dari formasi jiwa, jadi dia masih sedikit takut saat menghadapi Li Sukun dan yang lainnya. Bagaimanapun, Li Sukun dan yang lainnya di langit dapat membunuh banyak orang hanya dengan bersin. Setelah melihat Wu Qiankun masuk, ekspresi Li Sukun menjadi jelek. Jelas, dia tidak menyangka bahwa bahkan jika dia tidak akan memberinya muka. Yang Mulia, kamar dagang Wu sangat bodoh. Bagaimana mungkin kita bisa memberinya muka? Mari kita bertindak. Seorang jenderal tertinggi tahap awal yang mengikuti Li Sukun mendatangi Li Sukun dengan ekspresi yang sangat sedih.
lalu datang kepada Li Sukun dan memberikan saran. Namun, jelas saja, perilaku Wurulong membuat Li Sukun semakin takut. Jika dia tidak yakin sepenuhnya, bagaimana mungkin dia berani bersikap sombong? Semuanya, tetaplah di tempat kalian. Chanzi, Yu Wenqiang, Wang Fang, kalian bertiga ikut aku masuk. Ketiga orang yang disebutkan Li Sukun semuanya adalah orang kepercayaannya, dan tingkat kultivasi mereka berada pada tahap awal tertinggi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Sukun, orang-orang lainnya, tidak peduli betapa tidak relanya mereka, hanya bisa memilih menunggu di luar. Li Sukun, dikelilingi oleh Chanzi dan yang lainnya, tiba di pintu kamar dagang Wu, dan kemudian melihat utusan dari kamar dagang Wu. Utusan itu berkata dengan senyum sopan di wajahnya. Yang mulia, silakan ikuti saya. Setelah itu, dia berjalan lurus menuju ke dalam kamar dagang Wu, dan Li Sukun dan yang lainnya hanya bisa mengikuti. Tak lama kemudian, Li Sukun dan yang lainnya tiba di bagian dalam kamar dagang Wu, dan di sini, Wurulong telah menyiapkan meja perjamuan. Setelah melihat Li Sukun, dia masih duduk di kursi utama dan berkata sambil tersenyum. Ini pasti yang mulia, silakan duduk. Anda berani sekali. Beraninya Anda duduk saja saat yang mulia ada di sini. Chanzi sendiri memiliki temperamen yang buruk. Setelah melihat sikap tidak hormat Wurulong, dia langsung menjadi marah. Saat hendak mengambil tindakan, dia dihentikan oleh Li Sukun. Yang mulia? Chanzi bertanya dengan bingung, sementara Li Sukun menarik napas dalam-dalam dan menatap Wurulong dengan mata yang dalam. Dia bisa merasakan bahwa, meskipun Wurulong di depannya hanya berada di puncak Transcending Tribulation, dia membawa ancaman samar. Perasaan ancaman itulah yang memberitahu Li Sukun bahwa Wurulong jelas tidak sesederhana itu. Bab 19, Kamu Pemakan Kotoran. Bab 19, Kamu Pemakan Kotoran. Tidak apa-apa, aku di sini untuk menjadi tamu Wu Aiking hari ini. Tidak mungkin Wu Aiking berdiri dan menyapa para tamu. Aku akan duduk saja. Li Sukun menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Untuk membuat diri sendiri merasa terancam, setidaknya itu berarti ada pembangkit tenaga listrik kelas kaisar di belakang Wurulong. Bukannya di dinasti Li-nya ada orang-orang yang memiliki kekuatan setingkat kaisar, tapi masalahnya adalah leluhur setingkat kaisar di dinasti Li-nya adalah tipe orang yang masa hidupnya sudah hampir habis. Jika dia dilahirkan, dia mungkin tidak akan bisa kembali dan berbaring di peti mati. Oleh karena itu, Li Sukun tidak akan pernah meminta leluhurnya untuk mengambil tindakan jika dia harus melakukannya, dan menurut apa yang dia ketahui, hal yang sama berlaku pada 3 dinasti lainnya. Haha, yang mulia adalah orang yang bijaksana. Wurulong menatap Li Sukun dan berkata perlahan sambil tersenyum di wajahnya, namun senyuman itu terlihat seperti ejekan dari sudut pandang manapun. Hal ini membuat Chanzi dan lainnya tak tertahankan. Sudah cukup bagimu. Yang mulia, bagaimana mungkin kau bisa menertawakannya? Tetaplah di tempat dan jangan mengambil tindakan. Li Sukun menarik napas dalam-dalam dan menghentikan Chanzi dan yang lainnya dengan wajah tegas. Sungguh lelucon, jika dia bertindak, Li Sukun yakin bahwa merekalah yang akan mati. Tetapi Chanzi dan yang lainnya tidak tahu, dan wajah mereka penuh dengan ekspresi tidak percaya. Namun, Li Sukun mengabaikannya dan duduk tepat di hadapan Wurulong, kembali menyunggingkan senyum di wajahnya. Wu Aiking, aku sangat penasaran. Kamu mampu menciptakan kamar dagang Wu yang begitu besar dalam waktu kurang dari 100 tahun. Apakah kamu memiliki rahasia atau apakah kamu memiliki bantuan dari orang-orang bangsawan di belakangmu? Semua orang mengerti, jadi Li Sukun tidak menyembunyikannya dan bertanya langsung. Wurulong menghela napas, dengan ekspresi melankolis di wajahnya, dan berkata dengan nada kesepian. Oh, aku juga tidak mau, tapi untuk urusan bisnis, awalnya aku berencana untuk bersenang-senang saja, tapi aku tidak menyangka bahwa aku akan secara tidak sengaja menciptakan kamar dagang sebesar ini. Aku benar-benar tidak berdaya.
Mendengarkan nada bicara Wurulong, ekspresi wajah Li Sukun tiba-tiba membeku. Mengapa ekspresi arogan Wurulong pantas dihajar? Namun Li Sukun masih menolak dan tidak mengambil tindakan terhadap Wurulong, melainkan tertawa. Wu Aiking memang lucu, tapi dari sudut pandang manapun, sepertinya Wu Aiking telah menerima bantuan dari seorang bangsawan. Tidak ada orang luar di sini hari ini. Bagaimana kalau kau beritahu aku siapa yang ada di belakangmu? Hei, berhenti bicara omong kosong. Siapa bilang tidak ada orang luar? Bukankah kamu orang luar? Dan mengapa aku harus memberitahumu siapa yang ada di belakangku? Wurulong sedikit mengernyit dan menjawab tanpa ampun. Mendengar kata-kata yang tidak sopan seperti itu, Li Sukun belum berbicara. Chanzi dan yang lainnya di belakang Li Sukun tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, Li Sukun selalu menjadi makhluk tertinggi di hati mereka, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan Wurulong dihina seperti ini? Beraninya kau mengatakan hal seperti itu kepada Yang Mulia? Kurasa kau sudah punya cara untuk mati. Datanglah dan matilah. Bahkan Chan Sedang yang pemarah pun menyerang Wurulong dengan marah. Namun saat dia beraksi dia langsung ditampar di perut oleh Li Sukun dan dia langsung berlutut di tanah. Berani sekali kau. Aku bahkan belum membuka mulutku. Siapa yang memintamu melakukannya? Wajah Chanzi penuh dengan keterkejutan, dan dia jelas tidak menyangka bahwa Li Sukun benar-benar akan menyerangnya. Kau harus tahu bahwa aku melakukannya demi wajah Yang Mulia. Bagaimana mungkin Yang Mulia melakukannya padaku? Namun saat ini, Li Sukun berada dalam situasi di mana ia tidak dapat berbicara tentang penderitaannya. Bagaimanapun, hanya ia yang dapat merasakan ancaman samar dalam diri Wurulong. Jika ia berbicara, ia tidak dapat menjamin apakah Wurulong akan mengambil tindakan. Hai MPH, tamparan ini harus dianggap sebagai pelajaran untukmu. Jangan melakukan apapun tanpa kemauanku lain kali. Li Sukun mendengus dingin dan tidak lagi memperhatikan Chanzi di belakangnya. Dia menoleh ke arah Wurulong dan berkata dengan senyum di wajahnya sebelumnya. Wu Aiking, aku membuatmu tertawa. Hahaha, lucu banget. Lagi pula, bawahan sekarang harus jaga diri baik-baik, mengakui kesalahan, dan berdiri tegap saat dipukul. Kalau bawahan saja yang main-main, kenapa kita harus yang pegang kendali? Wurulong juga tertawa dan berkata, tatapan jenaka di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Meskipun Li Sukun sedikit marah saat melihat ini, dia hanya bisa tertawa. Tepat ketika Li Sukun hendak bertanya, Wurulong akhirnya berbicara. Yang Mulia, EBD datang menemui saya beberapa waktu lalu dan mengatakan bahwa Anda memerintahkan untuk membunuh saya, tetapi saya yang membunuhnya. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia tahu tentang ini? Bagaimanapun, saya khawatir seseorang akan menggunakan nama Anda untuk memfitnah Anda. Yang Mulia. Mendengar Wurulong tiba-tiba menyebutkan masalah ini, pupil mata Li Sukun sedikit menyusut, tetapi dia cepat bereaksi dengan ekspresi marah di wajahnya. Apa? Ada yang berani menyerang Waiking? Atau atas namaku? Berani sekali. Fitnah itu jelas fitnah yang nyata. Kalau aku tahu siapa yang memfitnahku, dia pasti akan sangat menderita. Sialan! Li Sukun mengira Wurulong berkata demikian hanya untuk mengejutkannya, tetapi dia tidak menyangka sedetik kemudian Wurulong mendengus dingin. Li Sukun, tolong berhenti berpura-pura. Semua orang tahu apa yang kamu lakukan. Jika kamu seorang pria, akui saja. Aku masih bisa menghormatimu sebagai seorang pria. Mendengar ini, Li Sukun menundukkan kepalanya sejenak. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, matanya penuh dengan ketenangan dan dia berkata dengan ringan. Sepertinya Wu Aiking punya pendapatnya sendiri. Kalau begitu, aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lakukan saja apa yang kau suka. Prioritas utama adalah pergi dari sini terlebih dahulu. Li Sukun dapat merasakan bahwa Wurulong siap berselisih dengannya ketika dia mengatakan ini, dan bahkan yakin akan selamat atau bahkan melawan balik di tangan keempat Supremes-nya. Kalau begitu, apapun yang terjadi,
yang terpenting adalah pergi dari sini dulu. Jika Wurulong masih mengejarnya setelah kembali ke dinasti Li, dia tidak punya pilihan selain meminta leluhur kuasi kaisar untuk membunuh Wurulong. Hai MPH, kamar dagang Wu, kita akan menyerang industri dinasti Li mulai hari ini. Kita tidak akan berhenti sampai kita mati. Setelah Wurulong berkata demikian, dia berdiri dan hendak pergi. Namun kemudian dia teringat sesuatu, memandang Chanzi dan yang lainnya lalu mencibir. Dengan yang mulia seperti ini, apakah alam tertinggi sangat bergengsi? Apakah Julong Tuo sangat terhormat? Mendengar ini, Chanzi dan yang lainnya tidak berani berbicara karena marah. Tetapi Wurulong tidak menyerah dan menatap Li Sukun lagi sambil mencibir. Kamu makan kotoran. Bab 20, pergi dengan malu. Bab 20, pergi dengan malu. Ponsel pertama di dunia surga yang mendalam. Li Sukun dan yang lainnya pergi dengan malu. Meskipun mereka marah, mereka tetap menahannya karena takut. Ayah, apakah ayah benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap dinasti Li? Setelah Li Sukun dan yang lainnya pergi, Wu Qiankun mendatangi Wurulong dan bertanya dengan sedikit khawatir di wajahnya. Wurulong mendengus dingin dan berkata, Dinasti Li akan menyerangmu dan aku. Jika aku bisa menelan napas ini, apakah aku masih layak menjadi ayahmu? Atau kamu takut? Takut? Bagaimana mungkin aku takut? Bukankah benar bahwa dinasti Li memiliki leluhur kaisar semu yang memimpin? Jadi aku khawatir keluarga kita tidak sebanding dengannya. Wu Qiankun berpikir sejenak dan akhirnya berbicara. Bagaimanapun, dia tidak tahu di level mana kakeknya berada. Dia tahu bahwa orang yang paling berkuasa di keluarga mereka sekarang adalah putranya. Tetapi bahkan putranya hampir tidak dapat melawan Raja Suci. Itu tidak terlihat seperti lisan saingan dinasti. Jangan khawatir, kakekmu akan memperhatikan semua yang dikatakannya, jadi kita bisa langsung melakukannya. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, Wu Qiankun hanya bisa setuju tidak peduli betapa khawatirnya dia, dan kemudian kembali ke keluarga Wu dan mulai berkonsentrasi pada pelatihan. Di sisi lain, setelah Li Sukun kembali ke dinasti, dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan Chanzi dan yang lainnya, jadi dia langsung pergi ke daerah terlarang dinasti Li. Li Sukun, kaisar dinasti Li saat ini, meminta untuk bertemu dengan semua leluhur. Li Sukun berdiri di pintu masuk area terlarang dan berkata dengan hormat bahwa area terlarang dilindungi oleh formasi. Kecuali jika para leluhur dan yang lainnya mengizinkannya. Bahkan jika dia adalah kaisar, dia tidak akan dapat bertemu langsung dengan para leluhur. Saat Li Sukun berbicara, batasan formasi di pintu masuk area terlarang segera dilepaskan. Melihat ini, Li Sukun juga langsung memasuki area terlarang. Mengikuti Li Sukun ke area terlarang, dia melihat 18 peti mati berdiri di area terlarang, tetapi ini bukan peti mati biasa, melainkan peti mati orang mati. Berbaring di dalamnya dapat memperpanjang hidup Anda. Umur hidup kaisar semu yang mencapai 600.000 tahun dapat disembunyikan dengan berbaring di peti mati orang mati, dan umur hidupnya juga diperpanjang ke tingkat yang mengerikan, yakni 1,2 juta tahun. Dunia langit mendalam saat ini, apalagi Kaisar Agung, telah sangat meningkatkan kesulitan untuk menembus ke tingkat Kaisar Semu. Oleh karena itu, tanpa keadaan khusus, para Kaisar Semu dunia langit mendalam pada dasarnya akan berada dalam kondisi tidur. Cukun, mengapa kamu mencari kami? Setelah Li Sukun memasuki area terlarang, suara kuno dan khidmat datang dari salah satu peti mati. Melihat ini, Li Sukun segera menjawab. Para leluhur, dinasti Li kita sedang menghadapi krisis, jadi aku datang untuk meminta bantuan dari kalian semua. Setelah itu, Li Sukun segera menceritakan kisah tentang kamar dagang Wu. Setelah mendengarkan, para leluhur di 18 peti mati terdiam beberapa saat. Mereka tentu saja yakin bahwa Li Sukun tidak akan menipu mereka. Jadi kemungkinan besar seorang kaisar semu baru telah muncul di domain selatan, dan dia datang untuk dinasti Li mereka. Setelah beberapa lama, sebuah suara datang dari peti mati tengah. Lanjutkan saja dan lakukanlah.
Sepertinya kita tidak pernah mengambil tindakan. Semua orang mengira dinasti Li kita mudah ditangani. Jika pihak lain berani melawan, aku akan mengambil tindakan. Setelah mendengar kata-kata tentang peti mati di tengah, wajah Li Sukun dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengenali peti mati itu, dan di dalamnya terbaring seorang leluhur bernama Li Tianran yang berada di puncak status Kaisar Semu. Ya, leluhur! Setelah mendengar kata-kata itu, Li Sukun bergegas turun dan mengeksekusinya. Tak lama kemudian, perang antara dinasti Li dan Kamar Dagang Wu akan pecah. Tentu saja, perang di sini tidak mengacu pada tindakan langsung. Jika tidak, para leluhur di daerah terlarang akan dikuburkan. Ambil tindakan. Perang di sini mengacu pada perang dagang, itulah yang dipikirkan Wu Rulong sekarang. Dari segi kekuatan, saya khawatir kecuali ayahnya Wu Hao kembali, mereka tidak akan menjadi lawan dinasti Li. Namun jika itu adalah perang bisnis, maka ia tidak perlu takut. Selama bertahun-tahun, ia juga telah belajar banyak tentang pengetahuan bisnis ayahnya dari ayahnya. Jadi ia secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Setengah tahun penuh berlalu dengan cepat. Perang dagang antara dinasti Li dan Kamar Dagang Wu sedang berlangsung sengit. Sementara Wu Hao di sisi lain tengah mengembangkan ponselnya sendiri dengan penuh konsentrasi. Akhirnya, setengah tahun kemudian, Wu Hao juga memproduksi model ponsel pertama. Melihat ponsel di tangannya, wajah Wu Hao penuh dengan kesedihan. Terakhir kali dia melihat ponsel itu adalah terakhir kalinya. Namun, sekarang bukan saatnya bersedih. Cobalah untuk menghidupkan telepon, menghidupkan dan mematikannya, dan sebagainya. Semuanya akan baik-baik saja. Antar mukanya masih sangat bersih. Bagaimanapun, perangkat lunak lain perlu dikembangkan. Bukankah anakku sedang berperang dengan dinasti Li? Serahkan benda ini padanya. Ketika Wu Hao memikirkan hal ini, dia bergegas kembali ke wilayah selatan dengan kecepatan penuh. Sekarang Wu Hao telah menembus tahap akhir Kaisar Agung. Lagi pula, dengan umpan balik dari Wu Yifan dan Wu Dao, dua putra yang ditakdirkan, sulit untuk tidak meningkatkan kultivasinya. Tak lama kemudian, Wu Hao juga tiba di markas besar Kamar Dagang Wu. Saat ini, wajah Wu Rulong penuh dengan semangat tinggi, karena ia akhirnya berhasil menembus alam suci belum lama ini, dan perlu diketahui bahwa usianya belum mencapai 100 tahun. Dilihat dari seluruh dunia surga mendalam, orang suci yang usianya kurang dari 100 tahun sangatlah langka. Namun, Wu Rulong tidak bersemangat terlalu lama sebelum ia berencana untuk terus bekerja. Pada awalnya, orang suci itu tidak ada apa-apanya di hadapan dinasti Li, tetapi saat Wu Rulong berbalik, ia melihat Wu Hao duduk di kursinya. Ayah, kenapa ayah kembali? Bukankah ayah bilang ayah akan kembali 10 tahun lagi? Wu Rulong berkata dengan sedikit terkejut di wajahnya, tetapi Wu Hao melambaikan tangannya dan mengeluarkan ponselnya. Ini adalah gawai yang dibuat untuk ayahku. Berikut ini proses produksinya, serta konstruksi program-program kecil dan stasiun-stasiun pangkalan lainnya. Aku harap kamu dapat menyebarkan benda-benda ini ke seluruh wilayah selatan secepatnya. Melihat tumpukan tebal rencana yang dibawa Wu Hao dan telepon seluler bergaya baru, Wu Rulong tetap di tempatnya. Tetapi setelah bereaksi dengan cepat, dia dengan bersemangat membolak-balik rencana itu. Kemudian dia juga bermain dengan ponselnya, dan ekspresi di wajahnya menjadi lebih bersemangat. Anda harus tahu bahwa keterampilan bisnisnya semua dipelajari dari ayahnya, jadi Wu Rulong juga tahu bahwa jika dia bisa mengeluarkan benda ini, saya khawatir itu benar-benar dapat mengubah seluruh alam langit yang mendalam. Ayah, aku tahu. Aku akan mengeluarkannya secepatnya. Wu Rulong juga tahu betapa pentingnya masalah ini. Jika hal-hal ini dapat ditemukan, Kamar Dagang Wu mereka pasti akan menjadi kekuatan terbesar di seluruh dunia langit yang mendalam. Baiklah, saya mengerti. Wu Hao berdiri dan berkata begitu lalu pergi. Karena putranya telah mengurus masalah ini, dia tidak perlu khawatir lagi. Dia sedang menantikan putranya untuk mengubah seluruh dunia surga yang mendalam menjadi apa yang ingin dia lihat. Tidak akan lama jika dia memikirkannya.
Lagi pula, dibutuhkan waktu kurang dari 300 tahun bagi kehidupan sebelumnya untuk beralih dari zaman kuno ke zaman modern. Sekarang dengan bantuannya, dia dapat ditambah dengan kemampuan berpikir mengerikan dari para pembudidaya abadi. Mungkin butuh 100 tahun untuk menyelesaikan transformasi domain selatan, dan dunia surga yang mendalam akan mengubah dinastinya dalam 1000 tahun. Bab 21, memberikan penggarap abadi kuno sedikit kejutan modern. Bab 21, memberikan penggarap abadi kuno sedikit kejutan modern. Harus dikatakan bahwa Wu Rulong memang berbakat. Setelah mendapatkan barang-barang dari Wu Hao, ia segera memproduksi ponsel secara massal. Tentu saja, ini bukan hanya tentang memproduksinya, Anda juga perlu memastikan berbagai fungsi sempurna sebelum dapat dirilis. Meskipun para petani sangat cakap, masih dibutuhkan waktu 2 bulan penuh untuk menyelesaikan pembangunan perusahaan modern dan produksi berbagai perangkat keras. Presiden, hal ini adalah hal yang baik. Jika apa yang dikatakan dalam buku itu benar, maka sungguh tidak akan menjadi masalah bagi kamar dagang Wu kita untuk menjadi kamar dagang terbesar di seluruh dunia langit yang mendalam. Ouyang Fang bermain dengan ponsel di tangannya dan berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya. Pada saat yang sama, dia juga sangat senang di dalam hatinya karena dia tidak pergi ketika presiden sedang mengalami kemunduran. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa ini? Baiklah, jangan katakan apa-apa lagi. Sinyal adalah yang terpenting untuk menyelesaikan pembangunan stasiun pangkalan secepatnya. Begitu kami mendapat sinyal, ponsel kami bisa dijual. Selain itu, berbagai programmer harus bekerja untuk saya untuk menyelesaikan berbagai tugas. Pengembangan program. Aku berjanji kepadamu di sini. Ketika kamar dagang Wu kita menjadi kamar dagang terbesar di seluruh dunia langit mendalam, kami pasti akan membantumu menerobos ke tahap kuasi kaisar. Keterampilan Peu Au Hao juga dipelajari oleh Wu Rulong. Jadi setelah mendengar kata-kata Wu Rulong, kegembiraan di wajah Ouyang Fang dan yang lainnya tidak dapat disembunyikan sama sekali. Jadi Wu Rulong harus berlutut untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Presiden, kami mengerti. Selama kami masih hidup, kami tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada Anda, Presiden. Berhentilah membicarakan hal ini sekarang, pergilah dan desak mereka untuk bekerja. Setelah mempelajari teknik-teknik dari Wu Hao, Wu Rulong menemukan banyak biksu inti emas untuk mempelajari teknik-teknik ini dengan cepat. Tak perlu dikatakan, kemampuan belajar periode inti emas mudah dikuasai, dan ia dengan cepat belajar mengetuk koda. Butuh waktu 2 bulan untuk menyelesaikan pengembangan beberapa produk. Selanjutnya, kita tinggal menunggu sampai stasiun pangkalan selesai dibangun dan sinyalnya tersedia untuk mulai menjual ponsel. Wu Rulong yakin bahwa selama ponsel masih dijual, apalagi bagi manusia biasa, bahkan para kultivator abadi pasti akan tertarik. Bagaimanapun, batu komunikasi tradisional membutuhkan kekuatan spiritual, tetapi telepon seluler berbeda. Selama ada listrik dan sinyal, itu bisa digunakan. Yang paling penting adalah fungsi batu komunikasi itu sangat tunggal, tetapi telepon seluler dapat melakukan segalanya. Ketika tiba saatnya untuk menciptakan dowing lainnya, Wu Rulong yakin bahwa hal itu pasti akan menarik perhatian banyak kultivator abadi. Bahkan jika dia kemudian menemukan formasi dan hal-hal lainnya, telepon genggamnya juga dapat menyelamatkan hidupnya, yang pasti akan membuat kamar dagang Wu menjadi sukses besar. Di sisi lain, dinasti Li juga merasa lelah secara fisik dan mental selama perang bisnis dengan kamar dagang Wu, bukan hanya karena serangkaian model bisnis aneh yang diluncurkan oleh kamar dagang Wu, tetapi yang terpenting, karena kamar dagang tersebut memiliki sumber daya keuangan yang mengerikan. Anda harus tahu bahwa dinasti Li menginvestasikan 100.000 batu spiritual kelas atas dalam perang bisnis ini. Sulit bagi dinasti normal untuk menghasilkan begitu banyak batu spiritual kelas atas. Dapat dilihat bahwa Li Sukun benar-benar serius kali ini. Saya telah menghabiskan banyak uang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa tidak akan ada gelombang sama sekali. Melainkan industri dinasti Li-nya akan semakin mundur. Sialan,
benarkah satu-satunya cara menyelesaikan masalah adalah dengan menggunakan kekerasan? Setelah memastikan bahwa kamar dagang Wu memiliki kekuatan tempur setingkat kaisar, Li Sukun tidak ingin menghadapi kamar dagang Wu. Lagi pula, jika dia mengundang leluhur untuk mengambil tindakan, dia tidak akan mengeluarkan 100.000 batu spiritual berkualitas tinggi. Itu bisa diperbaiki. Pengaruh peti mati kelahiran kembali hanya satu kali. Dengan kata lain, begitu Anda keluar dari peti mati kelahiran kembali, 600.000 tahun kehidupan tambahan akan langsung lenyap. Nenek moyang dinasti Li semuanya telah hidup lama, lebih dari 600.000 tahun yang lalu, yang berarti mereka akan mati ketika keluar dan tidak akan bertahan lama. Kecuali dia tidak punya pilihan, dia tidak akan pernah mengorbankan leluhurnya. Sialan, kita hanya bisa bertahan untuk saat ini. Situasi dinasti Li kita tidak terlalu baik, tetapi bagaimana kamar dagang Wu bisa menjadi lebih baik? Tunggu saja, yang kalah pasti kamar dagang Wu. Itu hanya sesuatu yang tidak diketahui Li Sukun. Berkat bantuan Wu Hao, kamar dagang Wu telah memperoleh sumber daya 10.000 kali lebih banyak setiap kalinya. Oleh karena itu, jangankan dinasti Li, bahkan jika berasal dari tanah suci, belum tentu lebih baik dari kamar dagang Wu. Latar belakang yang kaya. Tak lama kemudian, tibalah saatnya dunia rahasia yang luas itu terbuka. Sambil berbaring di pelukan Wu Hao, Sukyaoran berkata dengan ekspresi enggan di wajahnya. Sayang, alam rahasia yang perkasa akan segera terbuka. Aku ingin masuk ke dalam alam rahasia yang perkasa itu. Selama waktu ini, kamu harus berhati-hati di luar dan jangan main-main denganku. Saat membicarakan bagian terakhir, nada bicara Sukyaoran mengandung sedikit ancaman. Akan lebih baik jika tangannya tidak diletakkan di daging lembut pinggang Wu Hao. Wu Hao terbatuk cepat dan berkata, "Apakah kamu bercanda, sayang? Aku adalah dewa perang dalam cinta murni, dan aku tidak akan pernah memiliki harem di dunia kultivasi abadi. Apa itu dewa cinta murni?" Ini adalah pertama kalinya Sukyaoran mendengar kata ini dari mulut Wu Hao, dan matanya yang indah penuh dengan rasa ingin tahu. Wu Hao menjelaskan dengan wajah serius. Dengar, apa yang disebut cinta murni dewa perang berarti bahwa aku hanya akan mencintai satu orang dalam hidupku. Jadi aku hanya akan memiliki satu wanita, istriku, kamu dalam hidup ini. Mendengar perkataan Wu Hao, Sukyaoran merasa puas dalam hatinya, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi arogan. Karena kamu bilang begitu, aku akan memilih untuk percaya padamu. Ngomong-ngomong, istriku, kamu mau di sini berapa lama? Wu Hao memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, alam rahasia memiliki batas waktu untuk dibuka. Tentu saja, ada juga batasan alam, tetapi itu bukan apa-apa bagi Wu Hao. Alam rahasia yang perkasa adalah alam rahasia yang dibuka oleh seorang pembangkit tenaga puncak kuasi kaisar sebelum kematiannya. Itu berisi warisannya. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekali orang jenius yang ingin memasuki dunia rahasia untuk mencari warisan satu sama lain. Asal mereka menemukannya, mereka bisa. Ada peluang besar untuk menerobos ke tahap kuasi kaisar. Tentu saja, karena Wu Hao adalah kaisar agung, batasan yang ditetapkan oleh puncak kuasi kaisar tidak dapat menghentikan Wu Hao sama sekali. Selama Wu Hao mau, masuk hanyalah masalah pikiran. Cuma setahun kok. Ya udah deh, setahun lagi aku keluar. Sukyaoran membujuk Wu Hao seperti anak kecil, dan setelah Wu Hao mendengar bahwa dia tidak dapat menemui istrinya selama setahun penuh, dia tidak dapat menahan perasaan enggan, tetapi dia tetap berkata dengan keras kepala. Tidak, aku sangat marah dan sulit untuk menenangkanku, kecuali jika kamu memberiku susu. Mereka sudah menjadi pasangan tua, bagaimana mungkin Sukyaoran tidak tahu apa yang dimaksud Wu Hao? Bahkan tatapan Wu Hao pada Sukyaoran tahu bahwa dia harus mengubah posturnya. Baiklah, karena anak itu perlu minum susu, maka saya sebagai ibunya hanya bisa menyusui saja. Hanya saja alur ceritanya berubah kemudian.
Ini bukan hanya tentang menyusui, tetapi juga hal-hal lain yang disukai orang dewasa. Bab 22. Suami, aku akan masuk. Bab 22. Suami, aku akan masuk. Hari perpisahan pun segera tiba, dan Wo Hao tak kuasa menahan diri.